Film dibuka dengan memperlihatkan seorang bocah yang bernama Dre. Ia beserta ibunya hendak pindah dari Amerika menuju Cina. Selama di perjalanan, ia selalu mengeluh pada ibunya karena ia tidak ingin pindah ke Cina. Namun sang ibu selalu menasihati Dre bahwa Dre harus bisa beradaptasi dengan suasana di Cina. Singkat waktu, mereka pun telah tiba di Cina. Di sini memperlihatkan Dre yang tidak menyukai Cina karena merasa aneh dengan bangunan dan suasananya. Setelah itu, Dre dihampiri oleh bocil yang bernama Ucok, yang kemudian Ucok mengantarkan Dre ke apartemen yang akan ditempatinya. Beberapa saat kemudian, ketika ibu Dre hendak mandi, ia menyuruh Dre untuk menemui tukang reparasi karena shower air panasnya yang rusak. Si tukang reparasi itu bernama Mr. Han, yang dimana tokonya tepat di samping apartemen Dre. Di sini memperlihatkan Mr. Han orangnya cukup tertutup dan kurang ramah terhadap orang lain. Terlihat dari wajahnya yang seperti memendam suatu kesedihan. Dre lalu meminta Mr. Han untuk pergi ke apartemennya, dikarenakan shower air panasnya mati. Setelah itu, Dre pergi bermain di taman, dan ia mendapatkan beberapa teman baru. Tak hanya itu, ia juga melihat seorang gadis cantik. Dre kemudian menghampiri si gadis dan ternyata ia bernama Mei. Kemudian datanglah Cheng yang menghampiri mereka berdua. Cheng di sini tak suka terhadap Dre karena Dre caper kepada Mei. Hingga akhirnya Dre dibully oleh Cheng dengan cara dipukuli. Namun untungnya hal itu berhasil dihentikan oleh Mei. Setelah kejadian itu, Dre pulang ke apartemennya secara diam-diam. Ia tak mau kalau sampai ibunya mengetahui bahwa ia sudah dipukuli oleh anak-anak berandalan. Keesokan harinya sebelum berangkat ke sekolah, Dre menutupi lukanya dengan menggunakan make up dan ia juga menggunakan sebuah topi. Sesampainya di sekolah, ia kaget karena Mei dan Cheng satu sekolahan dengannya. Hari pertama sekolah, Dre lalui dengan baik tanpa ada sedikit pun kendala. Siang harinya terlihat Dre yang sedang belajar karate dengan cara otodidak. Beberapa saat kemudian Mr. Han datang untuk memperbaiki shower air panasnya. Lalu Mr. Han juga melihat aksi Dre tersebut. Mr. Han kemudian memanggil Dre, lalu ia mengatakan bahwa showernya tidak rusak sama sekali, melainkan Dre lupa untuk menekan stop kontaknya terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Bersamaan dengan itu, ibu Dre baru saja pulang dari pasar. Nah cuy, diketahui si Dre ini punya kebiasaan buruk, yaitu ia selalu menaruh jaketnya di mana saja, yang intinya sakahayangna. Pick up your jacket. I don't care. Mr. Han juga melihat apa yang sedang terjadi barusan. Keesokan harinya di sekolah, Dre selalu menghindari Cheng dan kawan-kawan karena ia merasa takut dan tak ingin dibully lagi. Lalu hubungan Dre dan Mei kini semakin akrab. Terlihat Dre yang menyemangati Mei yang sedang berlatih untuk audisi musik di Cina. Siang harinya ketika Dre dan sang ibu sedang berada di pasar, tiba-tiba ada suara teriakan yang ternyata suara teriakan itu adalah anak-anak yang sedang berlatih kungfu. Dre sangat antusias ketika melihat kungfu tersebut. Namun kesenangannya itu berakhir setelah ia mengetahui kalau Cheng juga berlatih kungfu di perguruan itu. Ia kemudian pergi dari sana dengan sangat kesal. Ketika di perjalanan menuju apartemen, sang ibu menanyakan kenapa Dre sangat murung. Dre kemudian menjawab kalau ia tak bahagia tinggal di Cina dan ia mengajak ibunya untuk segera kembali ke Amerika. Mendengar perkataan Dre, sang ibu kemudian menasihati anaknya itu kalau inilah tempat kita, inilah rumah kita. Jadi Dre harus menerima keadaan ini. Setelah itu Dre langsung pergi sambil terus menyalahkan ibunya itu. I wanna go home. This is home. Beberapa hari kemudian terlihat sekolahan Dre sedang study tour ke sebuah kota terlarang.
good luck. Lalu di sini memperlihatkan bu guru yang menanyakan keadaan Dre. Dre menjawab bahwa ia baik-baik saja dan ia hanya belum terbiasa akan lingkungan di sekitarnya. Is everything okay? Yes, thank you. Dre terus menghindari Cheng dan rencang-rencang. Hingga suatu kesempatan, Dre yang sudah muak dengan Cheng dan kawan-kawan, pada akhirnya ia memberanikan diri untuk menyiram Cheng dan kawan-kawan dengan seember air yang dilihatnya. Cheng dan kawan-kawan yang tak terima pun mereka langsung mengejar Dre. Hingga pada akhirnya Dre terjebak di sebuah gang buntu. Kemudian dia berhasil ditangkap dan langsung dipukuli oleh Cheng dan kawan-kawan. Dre yang saat itu sudah babak belur dan hendak dibabuk oleh Cheng, tiba-tiba Mr. Han datang dan menahannya. Cheng CS yang kesal, kemudian mereka langsung mengeroyok Mr. Han. Namun tanpa mereka duga, ternyata Mr. Han sangat ahli dalam bela diri kungfu, sehingga membuat Cheng dan kawan-kawan menjadi babak belur seperti bubur. Dre yang melihat aksi Mr. Han, ia sangat terkejut dan kagum terhadapnya. Setelah itu Mr. Han membawa Dre ke rumahnya untuk diobati dengan metode pengobatan Cina kuno. Setelah Dre diobati dan keadaannya yang lebih baik, di sini Dre meminta Mr. Han untuk mengajarinya bela diri kungfu agar dirinya tidak lagi dibully Cheng dan kawan-kawan. Namun sayangnya Mr. Han menolak permintaan Dre itu. Would you? Setelah itu keduanya pergi ke tempat perguruan Cheng. Hal itu bertujuan untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi kepada murid-muridnya. Sesampainya di sana, permintaan maaf Mr. Han pun ditolak mentah-mentah oleh Mr. Zhang. Kemudian di sini Mr. Zhang meminta salah satu dari mereka, baik Mr. Han maupun Dre, untuk berduel. Bersamaan dengan itu, Mr. Han yang melihat poster turnamen kungfu di tembok. Ia kemudian mengatakan bahwa Dre akan berduel dengan murid-muridnya di turnamen tersebut. Tak hanya itu, Mr. Han juga meminta Mr. Zhang agar para murid-muridnya tidak mengganggu Dre selama turnamen itu belum berlangsung. Mr. Zhang yang tak keberatan pun, ia pun langsung mengiyakan permintaan Mr. Han itu. Setelah keluar dari tempat latihan kungfu itu, Dre yang tidak terlalu paham bahasa Cina, ia kemudian bertanya pada Mr. Han tentang apa yang telah mereka bicarakan. Mr. Han kemudian menjelaskan kalau Dre akan melawan mereka di turnamen kungfu nanti. Dre yang mendengar hal itu merasa sangat pesimis hingga ketakutan sampai ketar-ketir baol getar. Hal itu karena Cheng dan kawan-kawan sangat jago sampai-sampai membuat ia babak belur. Namun Mr. Han terus menyemangati Dre dengan mengatakan bahwa ia akan mengajari Dre kungfu sampai Dre jago sehingga Dre bisa menang melawan mereka. That's good news and bad news. You'll fight them all one-on-one. You're gonna kill me. This other kung fu. Teach you real kung fu. Keesokan harinya terlihat Dre yang sangat bersemangat menemui Mr. Han untuk belajar kungfu. Sesampainya di rumah Mr. Han, Dre merasa aneh ketika melihat ada sebuah mobil yang terparkir di ruangan keluarga. Dre yang penasaran kemudian ia bertanya pada Mr. Han tentang mobil tersebut. Namun di sini Mr. Han tak mau menjawab pertanyaan Dre dan ia langsung menyuruh Dre untuk memulai latihannya, yaitu dengan metode membuka, menggantungkan, menjatuhkan, dan memakai kembali jaketnya. Seharian itu Dre terus melakukan gerakan yang sama berulang kali. Take it down. Take it off. Where'd you go? What'd you learn? Singkat waktu, hari demi hari pun berlalu, dan Mr. Han pun tetap menyuruh Dre untuk melakukan hal yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Sampai pada akhirnya Dre muak dengan latihan itu, dan ia mengatakan bahwa ia akan berhenti latihan kungfu. Di sini Dre sudah tak peduli lagi dengan Cheng dan kawan-kawan yang akan kembali membulinya. Mr. Han yang mendengarnya pun kemudian ia menyuruh Dre untuk maju ke hadapannya untuk mempraktekkan maksud dari latihan tersebut tentang memakai, melepas, dan menggantungkan menjatuhkan jaketnya. Come here. Firm. Pick up his jacket.
sini terlihat Dre yang terkejut karena tiba-tiba ia bisa kungfu dengan refleks yang cukup baik. Mr. Han kemudian mengatakan bahwa kungfu selalu berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. And lives in how we treat people. It's kung fu. Semenjak saat itu, Dre kembali bersemangat untuk belajar kungfu dan ia pun sangat menghormati gurunya itu. Keesokan harinya, Dre diajak oleh Mr. Han untuk pergi ke suatu tempat, yang dimana tempat itu adalah tempat Mr. Han belajar kungfu bersama ayahnya dulu. Sesampainya di sana, Dre dibuat kagum ketika melihat ada banyak sekali orang yang sedang berlatih kungfu dengan gerakan yang sangat indah. Di sana juga Dre melihat seorang wanita yang gerakannya diikuti oleh seekor ular kobra. Dan pada sore harinya Dre pun dilatih kungfu oleh Mr. Han di sana. Kemudian setelah itu hari-hari pun berlalu dengan Dre yang terus menunjukkan perkembangan kungfunya. Singkat waktu, di suatu hari Mr. Han meminta Dre untuk libur latihan dulu dengan alasan bahwa Dre harus beristirahat agar otot-ototnya menjadi kuat. Dre pun memanfaatkan hari liburnya ini untuk mengajak main-main bersama dan bolos latihan biola. Fun. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Mei mendapatkan telepon dari orang tuanya yang mengabarkan bahwa audisi musiknya akan diadakan hari ini karena terjadi perubahan jadwal. Tanpa banyak ngebacot lagi, Mei pun langsung menemui orang tuanya dan langsung pergi ke tempat audisi tersebut. Dan semenjak saat itulah Mei dilarang untuk dekat dengan Dre karena orang tuanya berpikir kalau Dre hanyalah pembawa pengaruh buruk pada Mei. Hey, that was fantastic. Your friends are bad for my life. Mendengar hal itu, Dre pun merasa sangat sedih. Ketika di perjalanan pulang, Dre menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah Mr. Han. Dan di sini Dre dibuat kaget ketika melihat sisi lain dari Mr. Han yang sedang menghancurkan mobilnya. Mr. Han yang sudah kepalang keciduk oleh Dre, kemudian ia langsung menceritakan masa lalunya. Dan diketahui hari ini adalah hari tepat di mana dulu ia mengalami kecelakaan mobil, yang mana dalam kecelakaan itu menyebabkan istri dan anak kesayangannya meninggal. Dan semenjak tragedi itulah Mr. Han selalu memperbaiki dan menghancurkan kembali mobil ini. Tepat di tanggal yang sama dengan tanggal kematian istri dan anaknya itu. Dre yang mendengar semuanya pun merasa terharu. Dan tanpa disadari ia sampai meneteskan air matanya. Dre kemudian mencoba menghibur Mr. Han dengan cara mengajaknya untuk latihan agar dapat melupakan masa lalu kelamnya itu. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Terlihat Dre yang kini makin jago dalam kungfu. Hingga tibalah di malam hari sesaat sebelum turnamen itu dimulai. Pada kesempatan itu, Mr. Han dan Dre saling berterima kasih antara satu sama lain. Di sini Dre berterima kasih pada Mr. Han karena telah mengajarinya kungfu dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Mr. Han juga berterima kasih pada Dre karena telah menyemangati dirinya sehingga bisa bangkit dari kenangan masa lalunya yang kelam itu. Sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing, di sini Dre meminta Mr. Han untuk menemaninya ke rumah Mei, yang dimana hal itu bertujuan karena Dre berniat meminta maaf pada ayahnya Mei. Singkat cerita, ayahnya Mei yang mendengar Dre meminta maaf dengan sangat tulus, akhirnya ia mengizinkan mereka berdua untuk kembali berteman. Dan tak hanya itu, ia juga akan datang bersama putrinya ke turnamen kungfu yang akan diikuti oleh Dre pada esok pagi. Mendengar hal itu, Dre pun sangat senang dan senyum-senyum sendiri, sampai-sampai giginya menyala abangku.
要看你的比武大赛。再来一个。谢谢。 Singkat waktu, keesokan harinya, tibalah turnamen kungfu itu dimulai. Dre yang masih pemula dan minim pengalaman, ia terlihat sedikit panik ketar-ketir walau getar. Terlihat di bangku penonton ada ibu Dre, Mei dan kedua orang tuanya, serta Ucok yang ikut menonton untuk mendukung Dre. Di pertandingan pertama, Dre yang belum percaya diri, ia malah lari ketakutan, sampai-sampai keluar dari arena pertarungan. Hal itu mengakibatkan Dre kehilangan 1 poinnya. Setelah mencoba fokus dan memberanikan diri, pada akhirnya Dre berhasil membalikkan keadaan dan berhasil mengalahkan lawannya itu. Sementara itu, di sisi lain, Cheng pun berhasil menang dengan sangat mudahnya. Di pertandingan kedua dan ketiga, baik Dre maupun Cheng dapat mengalahkan lawan-lawannya dengan cukup mudah. Sehingga mereka berdua dapat lanjut ke babak semifinal. Melihat Dre yang akan menjadi lawan muridnya, Guru Zhang menjadi ketar-ketir. Sehingga yang menyuruh salah satu muridnya itu untuk menciderai kaki Dre bagaimanapun caranya. Dan dalam pertandingan itu ternyata benar saja salah satu murid Mr. Zhang berhasil mencederai kaki Dre. Namun setelah melakukan hal itu, si Ujang malah terlihat sangat bersalah dan tertekan setelah melakukan hal licik tersebut. Tak hanya itu, ia juga harus didiskualifikasi karena telah menyerang dengan sangat brutal. Setelah itu, Dre pun langsung dibawa ke ruang perawatan yang ada di sana. Kemudian sang dokter yang mengobati Dre, ia meminta Dre untuk tak melanjutkan turnamennya agar cederanya itu dapat segera sembuh. Namun di sini Dre yang heras bebatok dan ia memohon Mr. Han untuk melakukan pengobatan Cina kuno untuknya. Hal itu bertujuan agar Dre dapat menekan rasa sakit itu untuk melanjutkan turnamennya, dikarenakan Dre masih terlalu takut dengan Cheng dan kawan-kawan. Melihat tekad Dre, pada akhirnya Mr. Han mengiyakan permintaan Dre tersebut. Please. Just tell me, Xiaojun, why? Because I'm so scared. Tak selang lama, Dre pun kembali ke arena pertarungan, yaitu untuk final melawan Cheng. Karena sebelumnya Cheng berhasil mengalahkan lawannya di babak semifinal tadi. Dan dalam final ini, siapapun yang berhasil memenangkan 3 poin atau 3 ronde, maka ialah yang akan jadi juaranya. Dan pertandingan final pun akhirnya dimulai. Pada ronde pertama, Dre berhasil dikalahkan karena ia ditendang keluar arena. Dan skor pun 1-0 untuk keunggulan Cheng. Namun di babak selanjutnya, Dre berhasil menyamai skor Cheng dengan cara memenangkannya. Hingga akhirnya skor pada saat ini 2-1 dan Dre lah yang diunggulkan. Sebelum ronde keempat dimulai, Mr. Zhang menyuruh Cheng untuk menyerang kaki Dre yang sudah cedera. Dalam ronde keempat ini terlihat Dre yang menangis bahagia karena kesakitan. Dan skor pun pada saat ini menjadi sama, yaitu 2-2. Dan hanya butuh 1 ronde lagi bagi siapapun yang menang, maka ia akan jadi juaranya. Di ronde kelima ini, karena Dre sudah tak bisa menggunakan kaki kirinya, ia pun langsung mengeluarkan kuda-kuda yang sama seperti seorang wanita sang penakluk ular sebelumnya. Dan dengan fokus yang tinggi, Dre berhasil mensugesti Cheng untuk mengikuti gerakannya, sama seperti ular kobra yang mengikuti gerakan sang wanita itu. Dan pada akhirnya Dre pun berhasil memenangkan turnamen kungfu tersebut. Sehingga Dre pun dapat pulang ke rumah dengan perasaan sangat bangga dan tanpa rasa takut lagi dengan bayang-bayang Cheng dan kawan-kawan. Dan film pun tamat. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys ya, agar semakin gacor. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy.